Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Made selaku bidang uji kompetensi dan pendayagunaan lulusan. Yang terhormat Pak Eko sebagai narasumber untuk hari ini. Yang terhormat Bapak Ibu Admin Prodi Institusi Prodines dan yang terhormat PJ untuk bidang uji kompetensi. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robi atas berkat dan rahmatnya pada kesempatan siang ini kita diberikan kesehatan, kita diberikan keselamatan dan dapat menjalankan kegiatan sehari-hari. Dan selamat untuk menunaikan ibadah saum Ramadan bagi orang Islam. Kita balik dulu, terima kasih. Alhamdulillah untuk hari ini, Senin tanggal 18 April 2022, kita bisa bertemu, kita bisa bersilaturahmi kembali di via daring dalam acara sosialisasi pendaftaran TO dengan aplikasi ROL. Izinkan saya selaku pembawa acara menyampaikan susunan acara. Pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan. Mari kita sama-sama buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, saya persilahkan kepada Pak Made untuk memberikan sambutan dalam kegiatan acara ini. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Selamat Nisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat buat kita semua. Yang saya hormati teman-teman PJ regional 1 sampai 13. Yang saya hormati narasumber yang kita undang dari LPUK Nakes, ya, Mas Eko. Yang saya hormati juga teman-teman Bapak Ibu sebagai admin prodi yang sekarang sudah hadir kurang lebih 280, ya lumayan ya, karena anggota kita seluruhnya itu adalah 346. Mudah-mudahan dengan berjalannya waktu, beliau yang lain yang belum masuk bisa juga masuk atau mengikuti acara sosialisasi ini. Saya sampaikan alasan kenapa kita melakukan sosialisasi ini, walaupun Bapak Ibu semua di berbagai kesempatan itu sudah juga melakukan pendaftaran, terutama di UKOM dengan menggunakan ROL, ya, yaitu ROL Nakes. Namun untuk kita, AIPNI selama ini masih menggunakan pendaftaran itu melalui manual, di mana Bapak Ibu sebagai admin prodi itu atau bersama di prodi diminta untuk mengirimkan pesertanya melalui data Excel yang dikirim ke PJ regional, dan selanjutnya PJ regional akan menyampaikan kepada kami pengurus yang ada di pusat sebagai pengelola tryout. Jadi oleh karena itu kita ingin sekarang untuk menggunakan ROL karena LPUK Nakes sudah menawarkan kepada kita sesuai dengan kemampuan dan keahliannya itu untuk menggunakan ROL. Namun karena saya belum tahu pasti bahwa itu bisa memudahkan, maka saya belum ambil keputusan. Namun karena sudah sekarang dipakai uji coba oleh 2 profesi, yaitu profesi apoteker dan juga profesi bidan, maka saya langsung juga ikut untuk menggunakan ini. Nah, di samping itu, sebenarnya sebelum acara itu dimulai, saya ingin menyampaikan beberapa hal penting kepada Bapak Ibu. Yang pertama adalah, alhamdulillah kami, ya saya sebagai wakil IP di pusat,
uji kompetensi periode 1 gelombang 2 sudah selesai berproses, dan bahkan tadi barusan kita selesai melaporkan hasil-hasilnya kepada steering committee, ya. Maka akan kita umumkan uji kompetensi periode 1 gelombang 2 itu, di mana ada NES-nya, itu paling telat itu adalah jam tanggal 19.00. Jadi mungkin nanti sore itu sudah akan kita umumkan, ya. Jadi barangkali Bapak Ibu sebagai admin prodi yang kebetulan ada mahasiswanya mengikuti uji kompetensi periode 1 gelombang 2, mungkin sudah dapat nanti melihat pengumuman itu. Paling telat itu adalah nanti malam, ya, atau besok pagi begitu. Nah, kemudian yang kedua, ini juga penting, kita memang awalnya pada saat melakukan uji kompetensi khususnya yang kriteria 1 dan 2, ya, dulu pernah kita membuat atau mengedarkan surat, itu adalah retaker retaker untuk kategori 1 dan 2, yaitu retaker yang belum lulus uji kompetensi sebelum dikeluarkannya Permendikbud nomor 2 tahun 2020. Dan sampai sekarang pun masih banyak ternyata yang belum mengikuti uji kompetensi gara-gara banyak admin prodi dan juga tentu institusi kebingungan, ya, melalui mana sebenarnya adik-adik itu mau didaftarkan. Ada yang mendengar, ada yang tidak, dan sebagainya. Sehingga kami lakukan evaluasi dan kami meminta kepada panitia PPNI untuk mencoba langsung melibatkan kita dan juga admin prodi dalam pendaftaran. Nah, jadi kemarin kita sudah simulasikan dan diminta datanya dari Kemendikbud. Sebenarnya kenapa minta yang ketiga begitu, ya? Dengan alasan kita masih banyak peserta-peserta itu belum mengikuti uji kompetensi, khususnya untuk kriteria 1 dan 2, di mana lulus sebelum 14 Februari 2020. Nah, kami menemukan data ternyata setelah dilibatkan kita dan kita coba untuk mengidentifikasi, maka data yang kemarin kita identifikasi itu ternyata masih ada sekitar 5.500 lebih, ya, yang belum terdaftar dan belum mengikuti uji kompetensi. Nah, sehingga ini nanti kita Bapak Ibu juga harus mendengarkan informasi lebih jauh, dan mungkin kita akan undang dengan cara seperti ini. Jangan sampai kembali nanti anak-anak itu tidak mendapat kesempatan untuk ikut uji kompetensi gara-gara mereka tidak mengerti kemana salurannya dan bagaimana cara mendaftar. Karena selama ini yang 1 dan 2 itu mendaftar melalui DPW, ya, DPW PPNI, dan tidak memang melibatkan langsung AIP dalam konteks pendaftaran. Jadi sekarang saya akan tegaskan itu mungkin nanti melalui kita, melalui AIP, dan didaftarkan, sehingga nanti Bapak Ibu sebagai admin prodi itu jangan ada yang lengah. Mungkin sekarang udah mulai diidentifikasi lagi. Kalau ada lagi peserta-peserta retaker yang dulu belum lulus itu belum melaporkan diri bahwa mereka belum lulus uji kompetensi. Jadi walaupun kami usulkan kemarin atau kami serahkan kemarin datanya sekitar 5.500, tapi data itu sebenarnya adalah untuk persyaratan kita diberikan kesempatan oleh Belma Dikti itu untuk melaksanakan uji kompetensi periode 3, ya, untuk namanya uji kompetensi khusus atau retaker begitu. Jadi oleh karena itu saya mengharapkan Bapak Ibu sebagai admin prodi itu tolong ikut nanti mendengarkan informasi dan kami akan sampaikan melalui PJ regional, gitu ya. Jadi ini perlu saya tekankan karena ini adalah kesempatan terakhir, ya, diberikan uji kompetensi retaker kesempatan terakhir atau periode ketiga begitu. Dan inilah yang saya khawatir nanti jangan sampai gara-gara tidak ada kesempatan atau tidak tahu informasi lalu mereka tidak bisa ikut uji kompetensi. Jadi mudah-mudahan itu tidak terjadi lagi karena kita sudah diikutkan dalam proses pendaftaran. Jadi teman-teman mohon
memperhatikan hal itu. Itu penting menurut saya karena ini adalah mengenai nasib daripada kita, anak-anak kita ya. Anak-anak kita itu adalah anak-anaknya prodi begitu ya. Jadi karena lulusan itu sekarang bertanggung jawabkan prodinya ya. Kemudian kenapa kami juga melakukan sosialisasi ini? Karena pendaftar untuk tryout ya menghadapi uji kompetensi di bulan Juli, kita akan mengadakan tryout tanggal 28 dan 29 Mei 2022. Jadi 28, 29 Mei 2022. Di mana pendaftaran akan kita buka itu mulai hari ini nanti, setelah sosialisasi ini, kita sudah siapkan suratnya, sampai dengan tanggal 30 April. Ya, mohon juga teman-teman admin prodi, Bapak Ibu admin prodi itu memperhatikan itu, karena ini suasananya adalah suasana mendekati Hari Raya Besar Idul Fitri, dan seringkali kita memang mengalihkan pikiran kita sehingga fokus kita tidak terlalu besar ke hal-hal seperti ini, dan tentu nanti saya berharap waktu tidak lewat ya, tidak lewat daripada tanggal 30 April ya, kita berikan kesempatan 12 hari. Kalaupun nanti kita lihat mungkin bisa kita lakukan evaluasi itu tidak lebih dari tanggal 4 Mei ya, jadi mungkin 2 hari atau 3 hari setelah Hari Raya Lebaran begitu. Ini memang mepet waktunya karena kalau kita panjangkan lagi, kita tidak mampu berproses untuk menyelesaikan proses pendaftaran ini dengan baik begitu. Saya kira itu yang informasi yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi, dengan kepentingan kita bersama, saya sangat dibantu oleh Bapak Ibu sebagai admin prodi, sebagai jembatan terminal namanya, kami sebut jembatan terminal adalah akhir kami bisa berhubungan langsung dengan stakeholder, itu mahasiswa yang akan memanfaatkan fasilitas yang kita kembangkan ini, tentu untuk mengukur kemampuan mereka dari sejak awal sebelum mereka mengikuti uji kompetensi. Nah, itu harapan kami ya. Ini sekarang sudah berkembang, peserta partisipan itu menjadi 297 ya. Berarti ini nanti juga ada lagi nanti beberapa admin prodi yang mungkin tidak terinformasi dengan baik, dan ini adalah pekerjaan kami juga yang kami harus berikan secara personal ke admin prodi masing-masing, atau nanti kita akan sebarkan informasi melalui link yang bisa dipelajari sendiri ya. Baik, demikian dari saya kembalikan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini adalah bermanfaat buat kita semua. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Slametningsih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Made yang tadi sudah memberikan sambutan terkait dengan perencanaan program TO yang akan dilaksanakan tanggal 28-29 Mei 2022. Dan rencana pendaftaran akan dilaksanakan pada hari ini 18 sampai dengan 30 April 2022. Untuk selanjutnya, yaitu terkait dengan pemaparan atau sosialisasi pendaftaran TO dengan aplikasi baru yang akan disampaikan oleh Pak Eko. Kepada Pak Eko, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Slametningsih. Sebelumnya mohon izin. Silakan. Maaf Pak Eko, apakah bisa panitia memfasilitasi teman-teman yang belum bisa masuk? Banyak dari institusi di Regional 8 tuh ada yang belum bisa masuk. Karena Zoom-nya penuh gitu katanya Pak. Oh ya, nanti. Nggak mungkin penuh nih, Zoom kita 1000. Sebentar ya Bu Weni. Ini katanya cuma 300 Pak. Nggak bisa masuk lagi. Oh ya, nanti saya komunikasikan kok pakai yang 300 ya. Nanti saya komunikasikan Bu ya, Bu Weni. Oke, matur nuwun Pak. Oke. Pakai YouTube aja Pak. Ya nanti kenapa kok yang 300 ya? Lanjut aja. Nanti saya komunikasikan. Oke. Baik Pak Made, terima kasih. Sebelumnya Bapak Ibu, terima kasih kepada Pak Made. Terima kasih juga kepada Bu Slametningsih memberikan kesempatan, dan juga Bapak Ibu admin prodi dari Prodi Nurse. Baik, langsung saja. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Eko. Saya akan langsung memaparkan tentang proses
registrasi yang akan menggunakan aplikasi role dari LPOK. Nah, mohon izin pada Bapak Ibu untuk share screen. Baik. Baik, sudah terlihat ya Bapak Ibu. Nanti apabila suara saya terlalu kecil atau presentasi atau share yang saya lakukan ada gangguan atau ada yang tidak jelas, silahkan interupsi aja. Baik, langsung saja. Jadi Bapak Ibu nanti proses registrasi akan melalui halaman web yang seperti ini. Bapak Ibu nanti akan mengakses http://lpok.nakes.org. Nanti yang akan linknya akan diberikan diinformasikan melalui surat edaran untuk buka registrasinya. Ini adalah halaman webnya. Nanti Bapak Ibu tinggal akses. Keluarnya nanti adalah halaman web yang seperti ini. Bisa Bapak Ibu lihat. Jadi nanti di atas ada informasi nama ujian yang akan dilakukan. Sebelumnya saya informasikan ini pendaftaran hanya digunakan untuk tryout Bapak Ibu ya. Untuk yang kegiatan yang Ukomnasnya nanti melalui aplikasi yang berbeda. Ini khusus untuk yang tryout. Untuk saat ini itu yang akan kita lakukan. Jadi Bapak Ibu nanti bisa dilihat nama ujiannya apa, dipastikan dulu. Terus kemudian pelaksanaan ujiannya juga bisa dilihat di informasi di atas profil ujiannya. Nah, kemudian di halaman beranda juga ada informasi proses pendaftaran. Jadi nanti seperti ini overview-nya. Jadi saya ulang lagi. Yang pertama yang ada di sebelah kiri adalah menu. Ada menu beranda, daftar peserta. Ini daftar peserta adalah peserta, tujuannya agar peserta bisa mengakses. Jadi nanti kalau adminnya yang mendaftarkan, maka pesertanya bisa melihat melalui halaman daftar peserta ini. Jadi untuk memastikan datanya sudah masuk atau belum, datanya sudah valid atau belum. Jadi nanti pesertanya tinggal nyari institusinya dari mana, terus kemudian ngisi nama dan pesertanya. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada informasi kontaknya. Jadi nanti kontaknya akan kita perbarui, jadi kita akan sesuaikan. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di kontaknya apabila ada masalah yang perlu ditanyakan. Baik, langsung di halaman beranda, saya akan kembali di halaman beranda. Bapak Ibu tinggal mengikuti rule yang ada di halaman beranda. Bapak Ibu bisa lihat nanti yang pertama adalah pendaftaran dilakukan secara kolektif oleh masing-masing institusi melalui admin institusi. Jadi Bapak Ibu sebagai perwakilan institusi nanti akan melakukan registrasi dan mendaftarkan Bapak Ibu sebagai admin institusi yang sah untuk mendaftarkan pesertanya. Nah, prosesnya seperti apa? Secara umum, prosesnya ada seperti ini. Bapak Ibu bisa klik di gambar, nanti gambarnya ada 3. Ada bagian pendaftaran secara umum, proses secara umum, kemudian ada detail pendaftaran per peserta. Nah, kemudian yang terakhir adalah proses pembayarannya. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang proses secara umum. Jadi nanti Bapak Ibu sebagai admin institusi atau admin prodi dari institusinya masing-masing melakukan registrasi, yaitu registrasi admin institusi. Nanti setelah registrasi berhasil, maka informasi login Bapak Ibu akan dikirim melalui email yang sudah Bapak Ibu daftarkan. Nanti Bapak Ibu bisa cek dan lihat loginnya apa, akun loginnya apa, kemudian bisa digunakan untuk melakukan login. Kemudian Bapak Ibu login, kemudian setelah login, Bapak Ibu akan memilih kegiatan mana yang akan peserta yang akan didaftarkan. Di sana ada beberapa kegiatan, tapi secara umum nanti kegiatannya akan otomatis pada kegiatan yang sedang aktif atau sedang berlangsung. Nah, kemudian yang keempat, ini proses pendaftaran peserta. Jadi Bapak Ibu akan mendaftarkan pesertanya.
Dan yang terakhir adalah Bapak Ibu melakukan pembayaran pesertanya secara kolektif. Nah, nanti prosesnya secara detail akan langsung saya perjelas. Kemudian untuk yang proses pendaftaran, nanti ada 2 metode. Yang pertama adalah manual, jadi Bapak Ibu mendaftarkan pesertanya satu persatu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu bisa mendaftarkan dengan cara mengupload file Excel atau file Excel yang di-save menjadi CSV. Nanti Bapak Ibu listnya ada di sana, pesertanya siapa aja, tinggal diupload ke aplikasi role ini, kemudian data pesertanya akan langsung terdata. Gitu. Nah, terus kemudian setelah selesai kita daftarkan peserta, Bapak Ibu tinggal melakukan pembayaran. Nah, untuk pembayaran dilakukan sebagai informasi sebelumnya, pembayaran akan dilakukan melalui VA atau virtual account Bank BNI. Jadi Bapak Ibu hanya bisa melakukan transaksi melalui layanan Bank BNI. Selain Bank BNI, maka Bapak Ibu tidak bisa melakukan transaksi melalui VA BNI ini. Gitu. Misalkan Bapak Ibu mau membayarkan melalui teller Bank Mandiri atau Bank BCA gitu, maka transaksinya tidak akan berhasil karena VA BNI ini hanya bisa menangani transaksi yang melalui pelayanan Bank BNI, baik pelayanan melalui ATM, melalui teller, melalui mobile banking atau internet banking. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang prosesnya nanti secara umum nanti Bapak Ibu tinggal klik bayar, nanti aplikasi akan melakukan kalkulasi jumlah peserta yang belum terbayarkan atau belum melakukan pelunasan pembayaran. Aplikasi akan melakukan penghitungan berapa jumlah pesertanya, kemudian berapa total bayarnya. Gitu. Jadi Bapak Ibu nanti akan mendapatkan tagihan berupa nomor VA yang Bapak Ibu bisa akses atau Bapak Ibu bisa bayarkan melalui mobile banking, internet banking, atau melalui ATM atau teller Bank BNI. Nah, nanti akan tagihannya akan otomatis muncul dan Bapak Ibu tinggal melakukan pembayaran melalui layanan Bank BNI tersebut. Nah, kemudian setelah melakukan pembayaran, maka akan ada konfirmasi pembayaran. Jadi Bapak Ibu setelah melakukan pembayaran, Bapak Ibu melakukan konfirmasi. Nah, ketika melakukan konfirmasi ini, maka konfirmasi dilakukan di aplikasi. Bapak Ibu silahkan upload bukti bayarnya. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu bisa otomatis bisa melihat peserta yang sudah terbayarkan tadi gitu. Jadi status pesertanya akan menjadi valid dan peserta yang sudah dibayarkan. Nah, lebih jelasnya saya akan mendemonstrasikan. Jadi keterangan-keterangan di halaman beranda. Yang pertama tadi seperti saya jelaskan adalah penjelasan atau alur proses pendaftaran yang Bapak Ibu bisa akses melalui website di berandanya. Kemudian yang kedua adalah ada template. Jadi template file Excel yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk mendata pesertanya. Jadi file template ini yang digunakan untuk mengupload atau mendaftarkan peserta melalui Excel. Jadi Bapak Ibu tinggal download file template-nya ini, nanti tinggal isi. Nanti akan saya contohkan seperti apa filenya. Kemudian yang di bawahnya adalah keterangan dan registrasi peserta. Registrasi admin institusinya. Jadi Bapak Ibu bisa login melalui sign in kalau sudah terdaftar atau registrasi admin institusi baru. Nah, kemudian yang terakhir di bawah adalah informasi kota atau kabupaten yang akan menjadi lokasi ujian. Jadi ini informasi yang penting untuk Bapak Ibu perhatikan. Jadi nanti peserta akan memilih kota atau kabupaten mana yang akan menjadi lokasi ujian mereka. Jadi dari panitia kita akan memberikan daftar atau list lokasi atau kota-kota yang akan menjadi lokasi ujian. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal milih sesuai dengan permintaan pesertanya. Nah, nanti listnya ada di bawah, paling bawah. Nanti Bapak Ibu bisa periksa mana saja yang di kota-kota mana saja yang dibuka.
Baik, selanjutnya itu yang paling akhir, jadi informasi di halaman beranda adalah seperti itu. Nah, tugas Bapak Ibu selanjutnya adalah melakukan pendaftaran. Pertama yang dilakukan, silakan Bapak Ibu langsung klik registrasi admin institusi baru. Nah, kemudian silakan isi. Nah, ini adalah formnya seperti ini. Silahkan dilengkapi datanya. Saya akan memberikan contoh, misalkan saya ambil dia ketika Bapak Ibu klik, maka akan institusi tersebut akan mengeluarkan informasi seperti ini. Jadi institusi ini ada di regional berapa, kemudian status keanggotaan. Nah, status keanggotaan ini digunakan untuk membedakan biaya pendaftaran pesertanya. Jadi kalau anggota nanti ada informasi dari panitia menetapkan kalau anggota biaya yang harus dikeluarkan per peserta adalah 300.000, sedangkan untuk yang non anggota biayanya adalah 325.000. Jadi itu nanti silahkan Bapak Ibu dipastikan karena proses ini dilakukan secara otomatis, maka Bapak Ibu juga harus memperhatikan jumlah tagihan per pesertanya. Apakah biaya pendaftarannya sudah sesuai dengan aturan yang diberlakukan oleh AIPNI atau tidak gitu. Jadi kalau Bapak Ibu merasa terdaftar menjadi anggota tetapi biaya pendaftarannya adalah 325.000, mohon jangan dibayarkan dulu. Silahkan dikonfirmasi dulu ke panitia. Nanti kita akan sesuaikan dengan keanggotaan atau informasi keanggotaan di AIPNI-nya. Baik, selanjutnya silakan dilengkapi. Jadi di form ini kita memberikan tanda bintang seperti ini, artinya tanda ini silahkan diisi. Jadi wajib diisi oleh Bapak Ibu. Nah, kemudian kita isi, misalkan saya isi seperti ini. Provinsi. Kemudian nomor telepon. Ini nanti silakan disesuaikan dengan nomor telepon, begitu juga dengan emailnya, email institusi. Nah, untuk yang terakhir adalah keterangan perubahan status institusi. Kalau Bapak Ibu ada perubahan, jadi kita menuliskan di sini menjadi, misalkan di sini Nahdlatul Ulama itu masih menjadi stikes, misalkan gitu. Tapi pada saat sekarang saat ini stikes ini sudah jadi universitas. Jadi Bapak Ibu silahkan menuliskan perubahan yang terjadi pada institusinya dari stikes menjadi universitas, misalkan seperti itu. Jadi nanti silahkan ditulis lagi perubahan nama yang pada institusinya, misalkan baik perubahan namanya atau perubahan statusnya. Jadi nanti kita akan update data institusinya disesuaikan dengan data yang real pada saat ini. Seperti itu. Nah, kemudian ini boleh dikosongin karena kalau ada perubahan silakan diisi, kalau nggak ada perubahan dikosongin saja. Kemudian nama adminnya Bapak Ibu saya akan bikin ini nomor induk kependudukan, silahkan diisi karena ini untuk menggunakan validasi data. Jadi kita berharap data yang dimasukkan memang benar-benar valid datanya. Kemudian ada ini tanggal lahir Bapak Ibu, tinggal isi tanggal lahir Bapak Ibu karena ini tanggal lahir akan kita gunakan sebagai password Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal masukkan untuk passwordnya, tinggal masukkan tanggal lahirnya dari 2 digit dari mulai tanggal, bulan, tahun seperti itu. Sini sudah ada keterangannya. Kemudian jabatan Bapak Ibu di institusi silakan diisi. Kemudian NIP, nomor induk kepegawaian atau karyawan atau dosen silakan diisi juga. Kemudian nomor telepon, kita harapkan nomor telepon dan WA adalah nomor telepon yang aktif Bapak Ibu ya.
Begitu juga dengan emailnya. Karena emailnya ini nanti digunakan untuk mengirimkan data hasil registrasi. Jadi akun registrasinya akan dikirimkan melalui email. Jadi kita mohon emailnya adalah email yang aktif yang Bapak Ibu miliki. Mas Eko kurang jelas suaranya. Oh iya, baik Pak. Oke, seperti itu. Kemudian foto silakan Bapak Ibu upload. Saya akan berikan contoh saja. Oke, nah terakhir tinggal di Bapak Ibu submit. Nah, kalau Bapak Ibu selesai dan berhasil registrasi, maka akan muncul konfirmasi registrasi admin institusi seperti ini. Jadi Bapak Ibu periksa kembali apakah sesuai dengan pendaftaran yang Bapak Ibu lakukan. Kemudian yang terakhir adalah informasi login atau akun yang Bapak Ibu pakai untuk login mendaftarkan pesertanya. Nah, terus yang paling bawah adalah WA group yang bisa Bapak Ibu ikutin. Jadi silahkan nanti Bapak Ibu langsung klik saja join WA grupnya. Nanti akan kita sesuaikan per regional. Jadi panitia akan menyiapkan WA group regional admin institusi. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal klik tombol yang ini tadi, maka akan muncul seperti ini. Bapak Ibu tinggal join chat seperti itu. Nah, join chat group. Nah, nanti Bapak Ibu sudah join sesuai dengan grup institusinya, grup regionalnya. Mohon maaf sebelumnya. Nah, untuk data ini, data login dikirimkan ke email juga. Jadi Bapak Ibu nanti bisa cek di inbox. Nah, kita bisa kalau di inbox ketika Bapak Ibu klik inbox ternyata nggak muncul, maka Bapak Ibu bisa periksa di bagian promotion. Di bagian promotion nanti akan muncul informasi seperti ini. Nah, ini email dari akun institusi TO, nah, dari layanan LPOK. Nah, isinya nanti seperti ini. Bisa dipastikan juga sama atau tidak. Jadi ini 002, passwordnya ini juga bisa diperiksa. 002, passwordnya ini. Nah, ini grupnya. Jadi Bapak Ibu, kalau datanya ini tombolnya udah kelewat, tiba-tiba udah halamannya hilang gitu ya. Misalkan saya pindah ke halaman login, Bapak Ibu bisa akses di emailnya masing-masing untuk username dan password serta grup WA chat-nya. Jadi Bapak Ibu nanti untuk join grup juga tinggal klik saja dari emailnya gitu. Nanti akan keluar invite group seperti ini. Nah, kemudian sudah selesai adalah proses registrasi Bapak Ibu sebagai admin institusi sudah selesai. Bapak Ibu bisa langsung menggunakan akunnya, username dan passwordnya untuk mendaftarkan pesertanya. Kemudian Bapak Ibu tinggal masukkan username dan password sesuai yang dikirimkan. Kemudian tinggal enter. Nah, ini adalah halaman Bapak Ibu untuk mendaftarkan peserta. Jadi di menu, tadi ada menu beranda, daftar peserta, kontak info, terus yang terakhir adalah profile, menu profile. Jadi menu profile ini kalau Bapak Ibu login, nanti larinya ke menu profile. Nah, di menu profile nanti yang paling atas adalah daftar kegiatan. Di sana nanti kalau kegiatannya lebih dari satu, sudah ada TO dan kegiatan yang lainnya, nanti ada listnya gitu, dan ada statusnya. Apakah dibuka pendaftaran, apakah kegiatan sudah selesai, seperti itu. Jadi untuk bisa melakukan pendaftaran hanya kegiatan yang statusnya adalah pendaftaran dibuka atau pendaftaran peserta seperti ini. Jadi Bapak Ibu bisa langsung klik. Nah, tetapi aplikasi ini sudah secara otomatis membuka daftar kegiatan yang aktif. Contohnya seperti ini. Jadi kalau Bapak Ibu bisa periksa status pendaftarannya yang aktif seperti ini, tanggalnya adalah ini, nama kegiatannya adalah ini. Nah, profilnya ada di sini. Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kanan. Ini profilnya, nama ujiannya apa, sesuai atau tidak. Nah, seperti ini. Terus kegiatannya kapan. Ini tanggal kegiatannya, kemudian keterangannya seperti ini.
Nah, kalau ini sudah sesuai, artinya nanti Bapak Ibu bisa periksa apakah ada tombol-tombol untuk mendaftarkan peserta atau tidak di sebelah kanan. Biasanya kalau sudah kegiatan sudah selesai atau kegiatan tidak ada kegiatan pendaftaran, maka tombol-tombol ini juga tidak akan ada. Nah, sebagai informasi juga, role ini juga akan kita gunakan sebagai sarana untuk membagikan informasi-informasi terkait kegiatan. Baik informasi tentang kartu ujian, jadi nanti kita bagikan kartu ujian peserta melalui web halaman ini. Jadi nanti Bapak Ibu juga login, nanti ada tombol download kartu peserta ujian. Jadi nanti ada download kartu peserta ujian yang valid atau yang sudah terdaftar. Kemudian kita juga akan menggunakan halaman web ini untuk membagikan hasil ujian atau hasil tryout per institusinya. Jadi Bapak Ibu juga tinggal login, kemudian nanti ada tombol untuk download hasil ujian. Dan hasil ujian ini akan tetap terus bisa diakses oleh Bapak Ibu selama Bapak Ibu menjadi admin institusi, seperti itu. Dan kegiatannya nanti akan ada list. Makanya oleh karena itu di halaman profil ini ada list daftar kegiatan. Jadi fungsinya untuk apa? Kalau Bapak Ibu kegiatannya sudah selesai, misalkan kegiatan tryout uji cobanya ini sudah selesai, maka daftarnya hilang. Nanti Bapak Ibu akan muncul hasil ujian. Nah, hasil ujian itu bisa diakses melalui ini juga. Jadi Bapak Ibu tinggal klik, nanti ada detail kegiatan. Di sini kalau kegiatan selesai adalah detail tombolnya. Dan daftar, maka tombolnya akan jadi daftar. Kalau kita klik nanti akan menuju halaman atau informasi kegiatan yang sedang aktif. Gitu. Jadi tujuan utamanya tadi ada daftar seperti ini adalah untuk mempermudah Bapak Ibu mengakses hasil ujian dari peserta yang sudah Bapak Ibu daftarkan. Nah, saya lanjutkan. Jadi di halaman sebelah kanan ini kita bagi jadi dua. Yang sebelah kiri adalah informasi admin prodinya. Kemudian sebelah kanan adalah halaman untuk proses registrasinya. Nah, untuk yang admin prodinya di sini Bapak Ibu bisa dicek apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian di bawahnya adalah yang di bawahnya adalah profil institusi yang Bapak Ibu wakili atau yang Bapak Ibu sebagai admin institusinya. Jadi informasi institusinya silakan diperiksa. Kemudian kalau memang ada perubahan, jadi perubahan institusi ini nggak harus Bapak Ibu lakukan pada saat registrasi, tapi juga bisa dilakukan pada saat Bapak Ibu login. Nanti perubahan, kalau ada perubahan keterangan institusi atau statusnya berubah, namanya berubah dan lain sebagainya, silahkan Bapak Ibu masukkan saja perubahan namanya apa gitu. Nanti kita admin akan mengupdate data institusinya, baik namanya atau statusnya, seperti itu. Kemudian kalau Bapak Ibu adminnya berubah gitu, yang megang adminnya bukan Bapak Ibu yang saat ini mengikuti kegiatan atau yang sudah terdaftar, maka nanti silahkan akun loginnya diserahkan ke admin yang baru. Kemudian admin yang baru tersebut akan melakukan pengajuan perubahan akun admin institusi. Jadi akun admin ini tidak bisa dirubah oleh Bapak Ibu kecuali Bapak Ibu melakukan pengajuan perubahan gitu. Nah, baik itu untuk yang profil adminnya. Kemudian saya akan langsung ke proses pendaftarannya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, yang pertama Mohon maaf Pak Eko, suaranya agak kerasan. Tambah lama tambah kecil. Oh, tambah lama. Baik Pak, baik. Sudah jelas Pak? Sampun. Ya, terima kasih Pak. Jadi yang pertama yang memang perlu diperhatikan adalah kegiatannya. Jadi Bapak Ibu pastikan kegiatannya sudah benar, kemudian yang di bawahnya adalah informasi peserta yang Bapak Ibu daftarkan. Jadi informasinya adalah seperti ini. Yang pertama adalah peserta yang terdaftar. Jadi Bapak Ibu nanti mendaftarkan peserta itu statusnya yang pertama kali sebelum dibayarkan, itu statusnya adalah peserta terdaftar. Jadi ada 100 peserta yang Bapak Ibu
daftarkan, ya jumlahnya yang terdaftar adalah 100. Gitu. Terus kemudian setelah peserta terdaftar, ada peserta yang valid. Peserta yang valid adalah peserta yang belum melakukan pembayaran. Jadi kita validasi pesertanya adalah peserta yang sudah membayar atau belum, hanya itu saja. Kemudian yang terakhir adalah peserta yang tidak valid atau peserta yang belum membayar. Nah, kemudian blok yang selanjutnya ada bagian pembayaran. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ini tombol bayarnya. Jadi kalau Bapak Ibu klik, kita belum masukin peserta. Nah, ini akan keluar seperti ini form pembayarannya. Jadi ini nama Bapak Ibu, ini usernya, nama usernya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ini usernya. Kemudian namanya, nama Bapak Ibu, kemudian institusinya. Ini adalah tagihan yang akan masuk di VA-nya Bapak Ibu gitu. Kemudian ada informasi deskripsi pembayaran uji coba tryout yang sedang kita lakukan ini gitu. Jadi deskripsi pembayarannya adalah ini. Ini akan otomatis masuk ke tagihan VA-nya, di informasi VA-nya. Kemudian yang di bawahnya adalah jumlah peserta yang dibayarkan. Kemudian di bawahnya adalah biayanya. Nah, biaya seperti yang saya jelaskan sebelumnya, biaya ini sesuai dengan keanggotaan institusi Bapak Ibu di AIPNI gitu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menjadi anggota di AIPNI, maka biayanya adalah 300.000. Sedangkan untuk yang non anggota atau masih belum menjadi anggota, biayanya adalah 325.000. Dan nanti apabila ada Bapak Ibu yang institusinya belum terdaftar pada saat registrasi, kan Bapak Ibu memilih tadi institusinya apa gitu. Nah, pada saat Bapak Ibu mencari nama institusinya ternyata nggak ketemu, artinya belum ada di database kita nama institusi Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu tinggal lapor saja ke panitia atau ke kontak narahubung untuk registrasi. Jadi Bapak Ibu tinggal bilang, tolong ditambahkan institusi saya dengan status keanggotaannya seperti ini gitu. Jadi nanti kita akan update datanya dan status keanggotaan serta masuk dalam regional yang mana gitu. Nah, kemudian otomatis aplikasi akan melakukan mengkalkulasi jumlah tagihannya. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal klik bayar. Nah, ini contohnya kalau kita belum masukkan datanya, belum ada, pesertanya masih kosong, maka akan keluar notifikasi seperti ini gitu. Jadi ini tinggal dibatalkan. Nah, petunjuk pembayaran Bapak Ibu bisa lihat kalau saya klik di bawah ini ada petunjuk pembayaran. Jadi petunjuk pembayaran ini isinya adalah cara pembayaran melalui pembayaran BNI virtual account. Jadi kalau bisa melalui teller atau teller BNI, bisa melalui ATM. Jadi ini arahannya seperti apa, Bapak Ibu bisa baca sendiri. Bisa mobile banking atau internet banking. Nah, kemudian yang paling terakhir adalah daftar peserta. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan pendaftaran di bagian atau di blok daftar peserta ujian. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal di beranda, pendaftaran bisa kita lakukan dengan dua cara, yaitu dengan registrasi peserta satu persatu, kita masukkan datanya. Jadi mohon maaf pada Bapak Ibu, jadi kita tidak memiliki data peserta seluruh Indonesia. Jadi Bapak Ibu kalau harus mendaftarkan peserta nanti harus mengisi form sesuai dengan pesertanya tersebut. Jadi mengisi datanya satu persatu. Nah, kemudian cara yang kedua adalah melakukan upload file Excel. Jadi Bapak Ibu ngisi form isian di Excel, kemudian di-upload di aplikasi. Nah, contohnya yang pertama saya akan mencontohkan untuk registrasi peserta untuk yang satu persatu. Jadi Bapak Ibu tinggal klik tombol warna hijau. Nah, kemudian akan keluar form seperti ini. Yang pertama adalah lokasi ujian yang dipilih oleh peserta ujian. Bapak Ibu tinggal pilih mau ujian di mana. Misalkan kita pilih lokasi ujiannya, karena saya tadi ambil di Surabaya, kita ambil di Jawa Timur. Kemudian kotanya kita pilih Surabaya. Nah, kemudian ini adalah nama institusi Bapak Ibu. Jadi sudah fix, tidak bisa diubah. Karena Bapak Ibu hanya bisa mendaftarkan peserta dari institusi Bapak Ibu. Gitu. Nah, kemudian di sini ada informasi seperti ini. Peserta, profil peserta terdaftar. Jadi, ini kalau kita klik muncul sebenarnya nama peserta-peserta
yang pernah mengikuti TO di LPUK. Jadi selama peserta ini dari tahun 2021 itu ada beberapa peserta yang sudah pernah mengikuti TO di LPUK, maka datanya bisa kita tarik seperti ini. Jadi Bapak Ibu tinggal masukin, jadi kalau ada retaker atau peserta yang pengen mengulang, ini adalah data lama yang pernah mengikuti TO. Jadi Bapak Ibu tinggal klik pesertanya ini, nanti tinggal dipilih dengan masukin NIM boleh, namanya juga boleh. Misalkan nah Sembiring misalkan gitu. Maka keluar seperti ini. Bapak Ibu bisa pilih kalau memang peserta tersebut mau mengulang mengikuti lagi, maka datanya bisa kita ambil. Jadi nomor induk pesertanya sudah masuk, namanya sudah masuk, tahun masuknya kosong karena datanya tidak ada. Jadi Bapak Ibu tinggal masukin datanya. Misalkan lima. Nah, kemudian tanggal lahir, misalkan kita isi. Nah, kemudian ini ada kita memberikan form seperti ini untuk peserta yang khusus beragama Advance. Jadi kita memberikan fasilitas, biasanya kalau untuk peserta yang Advance itu di hari Sabtu ujian mereka tidak bisa melakukan kegiatan gitu. Jadi di hari Sabtu nanti kita usahakan untuk pada saat melakukan pemetaan peserta yang memang memilih agama Advance, dia akan kita tempatkan di hari kita jadwalkan di hari kedua atau di hari Minggu untuk ujiannya. Nah, seperti itu. Kemudian informasi selanjutnya nomor telepon, email, kota, kabupaten domisili dan provinsi ini opsional. Jadi dari khusus peserta ini dari yang beragama Advance sampai ke bawah sampai dengan foto ini statusnya adalah opsional. Jadi Bapak Ibu bisa mengisi, bisa dikosongkan. Jadi kalau misalkan kita kosongkan nanti seperti ini, kemudian kita submit saja misalkan seperti itu. Nah, ini contoh untuk mengisi peserta yang pengen ikut kembali TO-nya gitu. Jadi datanya akan langsung muncul seperti ini. Jadi setelah kita registrasi, selesai registrasi, datanya akan muncul seperti ini. Jadi lokasi ujian yang diinginkan di Surabaya, Provinsi Jawa Timur, keterangannya Advance, itu. Jadi nanti kita akan siapkan keterangan khusus untuk itu. Dan kemudian adalah informasi yang terakhir adalah status pesertanya. Jadi status peserta yang baru kita daftarkan itu statusnya belum bayar seperti ini. Jadi Bapak Ibu bisa lihat. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mengubah atau menghapus data pesertanya, ada di tombol di bawahnya untuk ubah data peserta seperti ini, dia akan langsung muncul. Bapak Ibu bisa merubah lokasi ujiannya juga dan menambahkan informasi yang lain juga. Kemudian untuk foto Bapak Ibu bisa masukkan lewat sini atau bisa masukkan lewat data yang update data pesertanya melalui ini. Ini juga bisa dilakukan. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mau repot masukin fotonya, tinggal masukin melalui tombol-tombol yang seperti ini saja. Jadi ini tinggal ubah foto, fotonya apa, masukin seperti ini. Nah, seperti ini akan muncul seperti ini. Nah, untuk saat ini kita buat untuk yang foto ini kita bikin opsional untuk fotonya. Jadi Bapak Ibu boleh menggunakan foto dan boleh tidak. Tapi nanti kalau memang ada kebijakan baru dari panitia untuk foto wajib dimasukkan, maka nanti kita akan bikin rule. Jadi ketika Bapak Ibu bikin tagihan atau pembayaran, nanti kita akan melakukan pengecekan apakah fotonya sudah lengkap atau belum. Kalau belum lengkap, nanti nggak bisa mengeluarkan tagihan seperti ini. Gitu. Nah, contoh untuk yang pertama, untuk yang registrasi peserta yang sudah ada, seperti itu. Kemudian contoh yang kedua, saya akan mencontohkan peserta yang memang baru mengikuti atau baru ingin ikut TO. Nah, Bapak Ibu tinggal isi lagi lokasi ujiannya mana, atau boleh isi pesertanya dulu. Misalkan, nah kalau peserta baru, Bapak Ibu tadi kan untuk peserta yang sudah ikut, Bapak Ibu tinggal pilih pesertanya seperti ini kan. Nah, untuk peserta baru, Bapak Ibu tinggal klik ini tombol peserta baru. Jadi
klik tombolnya, maka akan keluar form seperti ini. Nah, kalau Bapak Ibu milih peserta yang terdaftar, tinggal balik lagi klik peserta yang terdaftar. Maka dia akan keluar seperti ini. Nah, untuk yang peserta baru, Bapak Ibu klik, kemudian Bapak Ibu isikan isian formnya. Misalkan saya isi nama sesuai ijazahnya, tahun masuk, IPK. Pak Eko menjelas Ya. sebentar. Ya, silakan, Pak. Untuk tahun masuknya itu tahun masuk S1-nya atau profesinya? Demikian juga dengan IPK-nya. Nah, IPK-nya ini IPK untuk yang sarjananya, Pak. Jadi Sarjana, gitu. ya, kalau yang tahun masuk nanti boleh tahun masuk dimulai. Nanti saya saya informasikan lagi, Pak, dari panitia seperti apa maunya. Nanti bisa tahun masuk sarjana, bisa juga sepertinya sih masuk sarjananya sih, Pak. Kalau yang ini Sarjana ya. Iya, Terima karena kasih. itu masuk ke nurse. Nah, Ya, kemudian sarjana Mas Eko. ya, siap Pak. Nanti saya tambahkan informasinya, Pak. Di sini tahun masuk sarjana gitu ya, dan IPK terakhir sarjana. Nah, kemudian saya lanjutkan isian tempat tanggal lahir misalkan. Kemudian ini saya kosongin, nomor WA saya masukkan. Saya kosongin karena pesertanya. Nah, untuk yang email ini saya bikin kota kabupaten, Jawa Timur, foto saya masukkan. Nah, nanti tinggal disubmit. Oh, nah kalau Bapak Ibu masih ada yang kosong, jadi tanda merahnya seperti ini masih ada yang kosong, maka Bapak Ibu akan gagal submitnya dan keluar notif seperti ini. Jadi dia akan menunjukkan, silahkan diperiksa nanti. Ini notifnya adalah provinsi lokasi ujiannya masih kosong. Jadi kita belum milih provinsi dan lokasi ujiannya tadi. Jadi Bapak Ibu pilih dulu, misalkan kita ujian di Jawa Timur, kotanya juga Surabaya. Nah, ini sudah lengkap. Kita klik. Jadi akan dikasih secara otomatis dari sistem nanti kalau Bapak Ibu kurang lengkap isinya. Hasilnya nanti seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa lihat. Nah, ini hasil inputan yang kedua yang kita lakukan. Nah, cara yang terakhir masuk sebentar. Ya, silakan. Terkait dengan email yang dimasukkan, apakah emailnya email peserta atau bisa diwakili email institusi, Bapak? Terima kasih. Kalau bisa email pesertanya, Bu, karena nanti itu memang data profil pesertanya. Dan kita memang untuk data pribadi, kita tidak mewajibkan ya Bapak Ibu, untuk nomor telepon, email, dan kota domisili dan provinsi ini, serta foto ini tidak wajib. Tetapi kalau memang diisi, data di bawah ini adalah data profil peserta. Kita mengharapkan tidak ada perwakilan gitu. Karena kalau kita mau hubungin peserta, ini adalah caranya gitu, cara kita dari panitia langsung untuk menghubungi peserta. Sedangkan kalau kita menghubungi Bapak Ibu sebagai adminnya, nanti ada kontak Bapak Ibu sendiri gitu. Jadi kontaknya yang sudah kita daftarkan di awal Bapak Ibu mendaftar tadi gitu. Baik gitu Bu ya. Nanti saya akan lanjutkan sementara itu dulu. Kemudian untuk yang upload peserta melalui Excel. Jadi Bapak Ibu tinggal download template yang ada di sini. Kita akan memberikan template seperti ini. Bapak Ibu tinggal klik download. Maka downloadnya nanti contohnya seperti ini hasilnya. Jadi datanya adalah data Excel. Template-nya template Excel. Kalau saya buka akan keluar seperti ini. Nah, tinggal enable editing. Kemudian
Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ada sheet instruksi, ada sheet data peserta, ada sheet kode provinsi, ada sheet kode kota lokasi ujian. Nah, yang harus Bapak Ibu isi adalah yang di data peserta. Jadi ini instruksinya, silakan Bapak Ibu baca. Nah, kemudian informasi-informasi yang terkait untuk provinsi dan kode provinsi dan kode lokasi nanti diinputkan seperti ini. Saya akan contohkan. Baik, contohnya seperti ini. Misalkan saya clear dulu datanya biar bersih. Jadi form yang harus diisi hampir sama seperti form yang tadi. Nomor 1 pesertanya misalkan nah, ini laki-laki perempuan kita udah lock. Bapak Ibu tinggal pilih 1 atau 0 untuk perempuan dan laki-lakinya. Misalkan saya isi 0, di sini juga ada pilihannya. Jika diklik, Bapak Ibu bisa cek. Kemudian tempat tanggal lahir, saya isi. Nah, kemudian tanggal lahir, format penulisan tanggalnya seperti ini. Silahkan diikuti. Nomor telepon. Nah, yang perlu Bapak Ibu perhatikan, warna merah ini. Jadi ada yang warna merah, ada yang warna hitam. Jadi yang warna merah adalah kolom yang harus Bapak Ibu isi. Sedangkan untuk yang warna hitam, ini tidak wajib untuk diisi, jadi opsional. Jadi yang warna hitam ini bisa kita kosongin, misalkan contohnya seperti ini. Domisili, tahun masuk, IPK sarjana. Nah, ini kita kosongin, misalkan kita isi yang langsung di sini keterangannya. Kita isi bukan, kemudian lokasi ujiannya. Nah, untuk lokasi ujian, kode lokasi ujian nomor 14 ini, Ibu bisa cek di kode 14 ini di sheet yang kode kota lokasi ujian. Jadi isinya sebenarnya isi datanya ini adalah kode nomor atau kode lokasi ujian yang dibuka. Bapak Ibu bisa lihat kodenya ada di sini, listnya ada di sini. Nah, list ini sebenarnya ada di beranda yang tadi Bapak Ibu. Jadi di beranda itu kan tadi ada informasi kota lokasi ujiannya. Jadi di sini juga ada informasinya yang seperti ini. Nah, ini adalah kodenya. Ini adalah kodenya. Jadi kode kotanya 1, 2, 3 ini adalah kodenya. Ini sama dengan yang ada di Excel ini, di sheet kode kota lokasi ujian. Yang perlu dimasukkan adalah kodenya, bukan nomornya. Jadi Bapak Ibu bisa cek, misalkan saya masukin ke Jawa Timur di kota Surabaya. Jadi kodenya 42. Jadi Bapak Ibu tinggal masukin 42 seperti ini. Nah, misalkan kita langsung akan masukkan 3 peserta gitu Bapak Ibu. Jadi saya masukkan 3 peserta. Contohnya seperti ini. Nah, untuk yang ini saya masukkan lengkap misalkan. Emailnya juga. Kemudian kota. Kemudian kode. Nah, kode kota domisili dan provinsi ini kodenya untuk yang 10, kodenya di kode provinsi. Jadi untuk yang Jawa Timur kodenya 16, silakan diisi, masukin 16. Tahun masuk ini saya isi IPK. Nah, ini kita isi advance. Ini kita isi 42 juga. Jadi untuk yang ini 42. Nah, kita akan coba seperti ini. Yang ini kita kosongin. Nah, nanti seperti apa? Atau yang sini kita kosongin. Yang bawah. Nah, setelah Bapak Ibu selesai masukkan seperti ini, nomornya boleh kosong. Misalkan saya isi ada 2. Nah, udah seperti ini. Baru Bapak Ibu file, save as. Kemudian save menjadi ini. CSV, delimited. Nah, .csv ini. Kemudian tinggal di save. Kemudian di OK saja. Kemudian di yes saja.
Nah, ini sudah jadi filenya. Nama filenya template pendaftaran peserta CFV. Nah, Bapak Ibu tinggal klik yang di pendaftaran, upload Excel daftar peserta. Nah, nanti akan keluar form seperti ini. Jadi informasi peserta yang terdaftar yang tadi kita sudah inputkan. Kemudian Bapak Ibu pilih aja. Jadi di sini sudah difilter. Kalau Bapak Ibu memilih file yang berbeda, nanti hasilnya juga akan berbeda. Dia nggak akan ngebaca. Contoh. Jadi ini hasil yang saya tadi hasil saya. Nah, misalkan kita masukkan yang Excel-nya, yang .xlsx. Nah, kita masukkan yang ini. Kalau kita upload, nah dia akan keluar seperti ini. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal pastikan saja kalau sudah di-save. Jadi kita pilih file yang CSV. Bapak Ibu tinggal open. Udah sesuai. Kemudian di-upload. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, ini adalah hasilnya. Bapak Ibu bisa periksa. Jumlah datanya ada 3 yang diimport. Baris yang pertama ini ada error. Jadi ada validasi. Kolom yang paling kiri adalah kolom validasi. Jadi nanti sebelum masuk ke kita submit, sistem akan melakukan validasi. Apakah inputan sudah sesuai atau tidak. Nah, ini dikatakan validasinya kode lokasi ujian peserta kosong. Artinya apa? Bapak Ibu bisa cek sebelah kanan, paling kanan. Kodenya ini masih kosong. Jadi ini belum ada isinya. Jadi lokasi ujiannya masih kosong. Nah, tadi kode lokasi yang kita masukkan 42 sudah sesuai. Nah, seperti ini. Artinya dia akan muncul. Artinya apa? Baris yang ketiga, baris yang kedua, baris yang ketiga ini dia file informasinya masih belum lengkap. Jadi file ini tidak akan bisa di submit gitu. Jadi nanti informasinya ada di bawah. Jadi Bapak Ibu bisa lihat baris yang error ada 1, yaitu baris 2. Baris 2 itu baris, ini kolom baris 2 yang ini yang error. Ini silahkan Bapak Ibu perbaiki dulu. Save lagi, kemudian di-upload. Nanti sudah akan sesuai. Disesuaikan, dilengkapi yang belum lengkap. Tetapi Bapak Ibu bisa lakukan upload dulu yang sudah valid. Jadi yang validasinya kosong seperti ini, Bapak Ibu sudah bisa langsung melakukan import. Jadi ini ada tombol import di file yang dapat diimport. Jadi tinggal diklik tombol importnya. Nah, informasinya akan berubah seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa lihat dicek paling atas karena tadi yang valid ada 2 data, maka peserta yang update ada 2, yaitu jumlahnya jadi ada 4. Gitu. Nah, ini informasi yang berhasil diimport. Kemudian silakan kembali ke halaman pendaftaran. Bisa dilihat hasilnya adalah seperti ini. Nah, kita tadi menambahkan PST2 dan PST3. Jadi ini yang kita tambahkan. Nah, ini informasinya, ini data yang lengkap. Ini yang datanya yang kita kosongkan, keterangannya tidak ada, kotanya tidak ada, WA dan emailnya tidak ada. Jadi statusnya semua pesertanya adalah belum bayar. Nah, ini kalau kita coba upload lagi, Bapak Ibu bisa lihat sistem akan langsung memfilter data-data yang memang sudah terdaftar. Jadi kita melakukan filter melalui NIM-nya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mendaftarkan peserta, maaf sebentar. Remote sepertinya. Untuk sementara Bapak Ibu jangan ikut mencoba dulu ya. Nanti kita karena datanya masih belum kita clear, datanya masih belum sesuai, dan data institusi admin institusi itu adalah tiap admin institusi hanya boleh mendaftarkan 1 adminnya saja. Jadi tiap institusi nanti hanya ada 1 admin. Kalau ada yang mendaftar dengan institusi yang sama, maka akan ditolak oleh sistem. Saya akan coba untuk
Ini akan saya coba ulang lagi template yang belum kita update. Jadi data, jadi apakah sudah dicek atau belum? Nanti kita bisa cek, lihat hasilnya. Kalau kita mengupload data yang sama, nah hasilnya akan seperti ini. Jadi 3 data kita upload, NIM akan ada validasi langsung seperti ini oleh sistem. Jadi NIM-nya ini sudah terdaftar, ini sudah terdaftar, yang ini pesertanya masih belum lengkap datanya. Jadi Bapak Ibu tinggal lengkapi. Nah, untuk yang bisa diimport dia kosong dan tombolnya tidak ada karena memang datanya semuanya tidak valid gitu. Bisa dicek 3 data yang diimport, 3-tiganya tidak valid. Nah, misalkan kita akan perbaiki datanya. Misalkan data ini kita tambah jadi 42. Yang merah kita ini 0 atau ini kita kosongin dulu. Nanti kita cek bagaimana hasilnya. Kemudian saya akan menambahkan 1 peserta. Jadi Bapak Ibu tidak perlu membuat list lagi, tinggal tambahkan pesertanya saja. Nah, ya, datanya saya update. Jadi saya tinggal menambahkan data peserta yang baru. Jadi peserta yang nomor 4 seperti ini. Kemudian Bapak Ibu tinggal save saja. Ini kita ulang, save as file CSV. Nah, ini tinggal di save. Nah, tinggal di yes. Kemudian silahkan di update. Nah, kemudian kita load lagi filenya CSV, kita upload. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini udah valid. Nah, untuk yang advance dan bukan, kosong ini artinya dia 0. Kita akan bikin defaultnya dia adalah 0. Jadi bisa dikosongin, boleh dikosongin. Nah, ini adalah isiannya. Itu Bapak Ibu. Ini isiannya. Jadi yang 1, 2 tadi sudah valid, sudah diisi. Jadi NIM pesertanya nanti ketika diimport, yang diimport hanya 2 yang di baris 2 dan 3 atau di nomor 3 dan 4. Nah, misalkan kita input jadi nomor 4 dan 5 nanti seharusnya menambahkan di daftar pesertanya. Nah, ke back. Nah, hasilnya seperti ini. Jumlah pesertanya ada 6. Ini peserta yang pertama kita uji coba yang retaker. Kemudian yang kedua ini yang PST 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini yang kita masukkan. Jadi benar ada 6 peserta. Jadi yang 1 yang dari kita masukkan pertama kali tadi dan ini adalah yang kita masukkan dari Excel. Ada 4 dari PST 2 sampai PST 5. Nah, ini udah valid seperti ini. Jadi itu adalah cara untuk mendaftarkan peserta melalui Excel. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan seperti itu, nanti tinggal download, tinggal mengikuti aja template-nya dan menambahkan peserta kalau memang ada tambahan pesertanya. Jadi tidak perlu membuat Excel lagi, Excel yang baru karena kita sudah melakukan validasi berdasarkan NIM pesertanya. Nah, kemudian setelah peserta sudah kita kita daftarkan, tugas Bapak Ibu adalah melakukan pembayaran secara kolektif. Jadi nanti pembayarannya tinggal Bapak Ibu klik bayar tagihan. Klik bayar tagihan, akan muncul jumlah pesertanya, biaya pendaftarannya per peserta, kemudian totalnya. Nah, silahkan periksa dahulu sebelum melakukan pembayaran. Jadi
ini totalnya sudah benar atau belum. Kalau memang totalnya tidak sesuai atau salah, Bapak Ibu silakan lapor ke panitia. Nanti kita akan periksa kembali apakah tagihannya ada masalah atau tidak. Seperti itu. Kemudian sudah selesai, oke, ada tagihannya udah benar, jumlahnya sudah benar, Bapak Ibu tinggal klik bayar seperti ini. Nah, ketika klik bayar, maka aplikasi akan mengeluarkan tagihan atau mengeluarkan nomor VA seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa cek, ini adalah nomor VA-nya. Nanti Bapak Ibu saya akan coba contohkan. Kalau saya menggunakan pembayaran melalui mobile banking BNI. Jadi kalau Bapak Ibu masukkan nomor ini, nanti akan keluar tagihan yang seperti ini. Jadi kalau Bapak Ibu sudah pernah melakukan transaksi melalui apa namanya, melalui transaksi dengan maaf ini lagi Bapak Ibu bisa cek nomor VA-nya, nanti bisa lihat di apa namanya, di mobile banking atau internet banking Bapak Ibu dengan tagihan yang sudah sesuai. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan transaksi toko online itu nanti akan ada tagihan yang sama mirip dengan seperti kita melakukan transaksi dengan toko online. Nah, itu kalau kita melakukan apa namanya, mobile banking Bapak Ibu pilih transfer, kemudian virtual account. Saya back lagi. Nah, kalau Bapak Ibu bisa lihat, kita pilih transfer, kemudian virtual account, kemudian kita masukkan nomor VA-nya. (988 175 05 01 000 271). Nah, kemudian tinggal lanjut. Mas Eko, itu suaranya Mas Eko. Ya, ya Pak. Nah, kalau sudah, nanti hasilnya akan seperti ini, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal masukkan nomor VA-nya, maka tagihannya akan seperti ini. Jumlah tagihannya adalah disesuaikan. Lihat tagihannya ada di website pendaftaran, sesuai atau tidak, jumlah bayarnya sesuai atau tidak. Kalau sudah sesuai, Bapak Ibu silahkan bayarkan. Gitu. Nah, setelah dibayarkan, Bapak Ibu akan mendapatkan konfirmasi dari Bank BNI. Jadi konfirmasi ini juga dikirim kalau kita membuat VA, ini konfirmasi pembuatan VA atau create VA-nya juga akan dikirim ke email kita oleh Bank BNI-nya. Jadi Bapak Ibu bisa dicek di apa namanya, di emailnya. Jadi Bapak Ibu bisa cek di email. Nanti ada seperti ini. Nah, ini yang kita masukkan barusan tadi. Jadi Bapak Ibu bisa cek di email Bapak Ibu. Kalau sesuai emailnya nanti akan keluar tagihan seperti ini ke email Bapak Ibu. Jadi nomor VA-nya, kemudian jumlah tagihannya, itu ya. Kemudian ada batas akhir atau jatuh tempo pembayaran. Jadi di web juga kita kasih jatuh temponya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di paling bawah ini ada batas waktu pembayaran. Nah, kita buat batas waktunya adalah 24 jam setelah Bapak Ibu melakukan registrasi atau membuat tagihan. Bukan registrasi, tapi membuat tagihan. Ketika tagihan ini muncul, maka 24 jam setelahnya batas waktu pembayarannya. Jadi setelah habis batas waktunya, Bapak Ibu apa namanya, VA-nya tidak akan berlaku atau tidak aktif lagi. Jadi ini beraktif, VA-nya ini aktif sampai dengan 19 April pukul 14:19.
Nah, kita bisa cek di emailnya juga sesuai apa enggak. Nah, ini bisa dilihat tanggal 19 April juga habisnya pukul 14.19. Nah, jadi seperti itu. Nah, nanti selesai pembayaran, Bapak Ibu tinggal klik konfirmasi pembayaran untuk membuat status pembayarannya. Jadi ketika Bapak Ibu klik konfirmasi, kalau memang sudah dibayarkan akan muncul konfirmasi halaman konfirmasi pembayaran. Nah, kalau belum keluar seperti ini artinya pembayaran belum dilakukan. Dan kalau konfirmasi dilakukan, ternyata batas waktunya sudah habis, maka dia juga akan melakukan konfirmasi bahwa VA-nya tidak aktif atau mati atau sudah habis batas aktifnya gitu. Nah, sebagai informasi, ketika kita melakukan pembayaran, kita membuat tagihan VA, maka tombol bayar yang ada di atas ini sudah hilang. Jadi Bapak Ibu bisa cek ketika ada VA yang aktif, selama ada VA yang aktif dan belum dikonfirmasi, maka tombolnya akan hilang dan tidak ada tombol pembayaran membuat tagihan VA yang baru. Gitu. Jadi tagihan VA ini harus dibayarkan, pilihannya adalah harus dibayarkan atau dibiarkan sampai VA-nya tidak aktif atau sudah mati, jatuh tempo. Gitu. Jadi nanti tombolnya akan muncul lagi. Nah, untuk peserta yang kita proses 6 peserta ini, maka akan ada konfirmasi seperti ini. Jadi Bapak Ibu bisa cek di status pesertanya adalah sedang diproses. Jadi semua peserta jumlah yang berjumlah 6 orang ini ketika dia diproses atau kita buatkan tagihannya, maka statusnya akan berubah menjadi sedang diproses. Nah, ini semuanya menjadi sedang diproses. Nah, kalau Bapak Ibu mau menambahkan peserta, Bapak Ibu boleh tinggal menambahkan peserta saja. Tidak masalah. Misalkan contoh, saya tambahkan peserta satu lagi peserta, lokasi ujiannya sama, saya pilih peserta yang sudah pernah ikut misalkan. Ini nah, misalkan kita tambahkan satu peserta. Misalnya saya tambahkan ternyata ada peserta susulan yang mau ikut. Dan VA-nya sudah terbuat, tapi pesertanya mau menambahkan. Nah, saya tinggal menambahkan. Nah, ini statusnya peserta yang belum yang baru tadi kita masukkan. Jadi peserta ini kita urutkan berdasarkan NIM-nya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu masukin sesuai dengan NIM, maka dia akan urut sesuai dengan NIM-nya. Sama seperti ini. Jadi ini dimulai dari angka, kemudian ada huruf PST 01, 02. Nah, yang sedang diproses dari 6 peserta yang sedang diproses, statusnya tetap menjadi sedang diproses selama transaksi ini atau VA-nya masih aktif. Dan untuk peserta yang baru kita tambahkan, karena dia belum masuk dalam daftar proses atau daftar tagihan yang VA ini, karena jumlahnya ada 6, maka peserta ini masih dalam status belum bayar. Nah, nanti ketika kita bayarkan dan kita konfirmasi, maka status peserta ini akan menjadi valid. Sedangkan peserta yang belum bayar, statusnya akan tetap menjadi belum bayar. Nah, seperti itu. Nanti Bapak Ibu tinggal konfirmasi pembayaran, kemudian untuk membayarkan peserta yang baru ini, nah setelah pembayaran dilakukan, selesai dan Bapak Ibu upload buktinya, boleh upload dari file yang dari foto atau file yang dikirimkan melalui email, boleh di Bapak Ibu foto melalui bukti pembayaran melalui ATM atau teller. Nanti bebas, kita berikan kebebasan Bapak Ibu untuk upload fotonya apa saja. Nah, nanti kalau sudah selesai konfirmasi, sudah selesai bayar, maka tombolnya akan muncul lagi. Jadi Bapak Ibu tinggal klik tombol bayar untuk mengulang, untuk membayarkan peserta yang belum dibayarkan. Jadi secara otomatis sistem akan memfilter mana peserta yang belum bayar dan mana peserta yang sudah melakukan pembayaran. Nah, mungkin itu Bapak Ibu untuk proses registrasi. Mungkin kalau ada pertanyaan dan ada komentar atau ada yang perlu saya perjelas lagi, silahkan ditanyakan untuk kejelasannya mungkin ya. Silahkan kalau ada pertanyaan. Selamat sore izin. Ya, silakan Nama Pak. saya Wayan dari Stika Sang Tua Surabaya.
Mohon penjelasan lebih lanjut karena saya baru di profesi. Di Leaks yang baru ini, kalau di UPNERS yang ujian kompetensi itu kan jumlah peserta harus ditentukan dulu. Kalau di sini tanpa tidak. harus ya izin. Iya betul Pak, tanpa harus ditentukan. Jadi bebas. Oh oke, sudah. Karena nanti tagihan VE-nya juga berdasarkan dari peserta yang memang belum bayar, gitu, Pak. Jadi kalau ada peserta belum bayar, VE-nya langsung otomatis menarik jumlah pesertanya gitu. Jadi nanti pembayaran VE-nya juga kita tidak perlu menginputkan jumlah bayarnya, jumlah tagihannya, seperti yang saya tunjukkan tadi. Jadi tagihannya sudah otomatis tampil, Pak. Jadi totalnya berapa, Bapak tinggal melakukan konfirmasi pembayaran saja. Siap, terima kasih. Kemudian yang kedua, apakah ini terhubung dengan Korlap Dikti, Jin? Tidak Pak, makanya belum. Belum Pak. Jadi tadi saya konfirmasi bahwa data pesertanya kalau memang baru, kita memang benar-benar tidak ada Bapak Ibu hanya bisa melakukan daftar satu-satu gitu, tidak bisa search NIM-nya atau search namanya gitu, pencarian melalui namanya gitu. Berarti lebih aman mendaftarkan lewat peserta baru ya, Jin ya? Ya, silakan Pak, bisa peserta baru. Tapi nanti tetap kita filter Pak. Jadi misalkan ini saya buka daftar peserta, registrasi peserta. Kemudian di sini ada peserta dengan NIM yang seperti ini misalkan. Ini NIM-nya seperti ini. Nah, ini Bapak bisa masukkan melalui peserta baru boleh. Nanti dia akan membuat peserta baru. Atau Bapak bisa memilih dari peserta yang sudah ada. Jadi ini hanya peserta yang kemarin ikut TO. Jadi bukan daftar peserta yang baru gitu. Jadi list ini hanya peserta yang pernah ikut TO di LPUK. Jadi datanya ada di LPUK. Jadi kita bisa tarik datanya melalui seperti ini, gitu Bapak. Ya, terima kasih. Cukup ya. Dari saya. Ya, terima kasih Pak. Pak Eko. Ya, silakan Bu. Tapi Pak izin bertanya Pak. Halo, silakan Bu. Iya, silakan Bu. Langsung saja. Ya, izin Pak Eko. Ya, silakan Bu. Ya, saya Ferry Agustriani Pak dari Universitas Asia Pringsewu Lampung Pak. Ya. Izin bertanya terkait dengan admin Pak yang tadi disampaikan. Ya. Apakah untuk admin itu untuk admin yang biasa kami jadikan admin di UKOM yang nakes itu Pak, UKNES itu sama ya Pak ya dengan untuk yang di LPUK atau boleh orang yang berbeda Pak? Kalau itu sebenarnya kebijakan dari institusi masing-masing Bu. Kita tidak membatasi siapa adminnya gitu, bebas. Jadi dari aplikasi memang tidak ada ketentuan seperti itu. Jadi siapapun boleh menjadi admin selama dia ditugaskan oleh institusi gitu. Jadi data yang dimasukkan, admin yang ditetapkan atau yang terdaftar itu memang sepengetahuan institusinya masing-masing dan itu juga akan menjadi tanggung jawab dari adminnya tersebut gitu. Kalau ada data yang tidak sesuai atau informasinya yang seharusnya diberikan kepada peserta tidak diberikan, seperti itu kan merupakan tanggung jawab adminnya gitu. Jadi sekali lagi dari kita, dari aplikasi tidak ada batasan siapa yang bisa menjadi admin, semua itu ketentuan atau kebijakan dari institusinya masing-masing, gitu Bu. Ya, baik Pak. Kemudian berarti untuk admin yang di LPUK Nakes ini harus tetap registrasi awal ya Pak ya sebagai admin baru ya Pak ya? Iya betul. Oh betul. Pasti harus registrasi baru Bu, karena registrasi ini baru, Pak, ya? Ya role-nya baru gitu. Nah, dan nanti registrasinya cukup 1 kali. Kalau memang nanti ada kegiatan TO selanjutnya di LPUK Nakes atau dari Pak Madi nanti mau menggunakan role ini, maka Bapak Ibu tidak perlu registrasi lagi. Nanti datanya tinggal pakai data yang registrasi kemarin gitu. Kalau tidak akunnya lupa nanti bisa ditanyakan ke panitia. Baik. Bisa dilihat di emailnya masing-masing gitu Bu. Baik, izin Pak satu lagi terkait dengan lokasi untuk ujian Pak. Biasanya kalau di nakes itu yang untuk UKOM itu kan peserta bisa memilih lokasi ujian ya Pak ya.
Karena di institusi kami ada beberapa mahasiswa yang home base-nya tidak semuanya di Lampung. Apakah untuk yang di TU LPUK Nakes ini bisa Pak untuk memilih Iya, tempat ujiannya betul Bu. berbeda? Oh, Betul, bisa. bisa. Jadi seperti yang saya bilang tadi, daftar atau listnya ada di beranda. Bapak Ibu bisa lihat atau di Excel yang Bapak Ibu download nanti di Excel pendaftaran. Itu ada daftar list nama kotanya dan nama provinsinya. Jadi bebas Bapak Ibu milih pesertanya mau di mana aja. Gitu. Jadi sama seperti misalkan seperti ini. Saya ubah pesertanya karena dia memang mau ujian di mana, sedang bertugas di mana, misalkan gitu ya. Misalkan di Nangro Aceh Darussalam, silahkan, nggak apa-apa. Tapi nanti lokasinya akan sesuai dengan yang dipilih oleh pesertanya. Gitu. Iya, baik cukup Pak. Terima kasih Pak Eko. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum Pak, izin bertanya Pak. Saya Bahrul Saputra dari Universitas Bina Bangsa Gesebena. Ya, silakan Pak. Oke Pak, yang pertama ini Pak, untuk pembayaran via VE tadi Pak. Ya, betul Pak. Apakah bisa dari BSI ke ini Pak, bisa ke BNI Ya, Pak? Karena gini, betul. karena kami yang di Aceh ini nggak ada bank ya, selain BSI betul Pak. Syariah Pak. Itu Ya, gimana ya? kemarin juga ada kasus dari Aibkin, dari Bidan, seperti itu juga Pak. Jadi solusinya kemarin nitip Pak, nitip ke panitia, nanti biar panitia yang bantu membayarkan ke VA-nya tersebut gitu Pak. Itu bisa dilakukan. Jadi kalau langsung dari BSI ke BNI memang tidak bisa, hanya bisa dilakukan oleh BNI langsung. Jadi bank BNI yang bisa melakukan pembayaran di VA BNI tersebut. Gitu. Jadi Bapak nanti tinggal minta tolong ke panitia, Pak saya mau bayarkan peserta kita gitu. Nanti minta transfer aja ke panitia, nanti biar panitia melakukan pelunasan di VA-nya gitu Pak. Mungkin lebih lanjutnya nanti biar Pak Made atau dari panitia yang menjelaskan gimana prosedurnya untuk mempermudah dari teman-teman yang memang tidak ada bank BNI di kotanya atau di provinsinya gitu Pak. Baik Ya. Pak, terima kasih banyak Pak. Satu lagi Pak, tadi terkait dengan VE-nya itu kan cuman 1 kali 24 jam Pak ya berlakunya Pak ya? Iya, betul. Itu jika kami belum membayar selama 1 kali 24 jam itu gimana Pak ya? Apa harus mendaftarkan ulang atau memang tidak bisa didaftarkan sama sekali lagi Pak? Oh, jadi untuk VA yang sudah batas waktunya udah habis, itu tidak masalah Pak. Jadi yang hangus hanyalah VA-nya. Jadi tagihan ini tuh hilang gitu Pak. Tagihannya hilang. Contoh, jadi daftar pesertanya tidak berubah, tetapi status pesertanya yang berubah saja. Jadi yang misalkan belum dibayarkan seperti ini, sedang diproses, yang sedang diproses ini akan berubah belum bayar, gitu Pak. Jadi kalau ini misalkan sudah habis batas waktunya, pesertanya tetap ada dan tetap bisa dibayarkan lagi. Nanti Bapak tinggal konfirmasi. Saya akan coba contohkan untuk yang VA yang memang benar-benar sudah habis waksa berlakunya gitu. Coba ya, saya tunggu sebentar. Jadi nanti bisa jadi perbandingan Bapak Ibu seperti apa kalau VA-nya habis masa berlakunya. Itu bisa kita lakukan transaksi.
Mas Eko, Ya, silakan Bu. Sambil ini Mbak Erni mau itu menyampaikan yang kemarin hasil dari BNI, Mas. ya, Ya, Mas Eko mau menambahkan ya, untuk pembayaran virtual account itu ya. bisa dari bank mana saja, Mas. Oh gitu. Ya, jadi kalau untuk AIM ini bisa dari bank mana saja, teknisnya sama seperti pembayaran iuran, hanya nomor VIA-nya saja yang berbeda. Oh, nanti silakan dicoba Bu. Bapak Ibu boleh mencoba apakah bisa apa enggak. Kalau enggak bisa berarti memang harus lewat BNI gitu. Karena saya dari kemarin memang transaksi VA ini kan setahu saya di bawah rekening. Jadi bukan nomor rekening, bukan melalui nomor rekening, tetapi melalui VA, tapi VA ini di bawah rekening. Jadi bukan transaksi per apa ya? Kalau saya bilang transaksi melalui rekening gitu. Tidak ini. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan mencoba deh kalau apakah bisa atau tidak melalui rekening yang berbeda gitu. Melalui bank yang berbeda. Bentar, ini saya sudah. Kita coba ini semoga bisa saya ubah. Tanggal, waktu, batas waktu pembayarannya. Oh, dia masih dua 48 12 01. Pak Eko mau izin? Ya, silakan Bu. Silakan sambil kalau ada pertanyaan, ya. Saya Tani dari Kasrada Pak Eko. Ya. Jadi untuk memastikan make-share kembali Pak Eko, ini untuk tryout ini diperuntukkan bagi yang termasuk ke dalam UKOM exit exam atau sebelum tahun 2020 itu juga bisa ikut Pak Eko. Nah, kalau itu boleh Bu, untuk tryout tidak ada batasan kalau nggak salah Bu. Dari panitia. Oh, gini. Baik. Terima kasih Pak Eko. Iya, sama-sama Bu. Izin Pak Eko bertanya Bu, Pak. Ya, silakan. Bapak, saya perkenalkan, saya Haryati Pak dari Halo Oleo Kendari. Kebenaran kami baru membuka prodi profesi nurse tahun ini, jadi untuk lulusan insya Allah baru ada di 2023. Nah ini pertanyaannya, apakah kami juga sudah harus registrasi untuk admin institusi ini? Dan kami coba tadi buka aplikasinya, nama institusinya belum ada di dalam. Oh iya. Nanti itu bagaimana Pak? Terima nanti kasih. Kita tambahkan Bu. Jadi nanti kalau memang belum ada namanya, silahkan diinformasikan ke panitia. Nanti panitia yang akan menambahkan nama institusinya, gitu Bu. Ya, terima kasih. Berarti registrasi juga Pak ya untuk adminnya, meskipun belum ada mahasiswa yang akan ikut TO. Ya, betul Bu. Ikut periodenya sama ya, batas registrasi untuk adminnya sesuai dengan tanggal yang tadi disampaikan, 18 sampai 30 April itu Pak. Itu untuk pesertanya semua sudah selesai Bu. Tanggal 30 itu bukan cuma adminnya, tetapi pesertanya juga sudah terdaftarkan.
Oh iya siap. Iya. Kalau misalnya adminnya saja karena mahasiswanya kan belum ini baru proses semester awal, berarti ikut daftar untuk admin saja dulu ya Pak ya? Iya boleh Bu, bisa. Nanti kalau untuk daftar admin bisa. Jadi nanti silahkan hubungi panitia, datanya, data institusinya nanti silahkan diserahkan ke panitia. Nama institusinya apa gitu. Nanti kita akan tambahkan nama institusinya. Karena ini masih uji coba, jadi untuk sosialisasi datanya memang masih saya pakai untuk presentasi. Jadi nanti kita akan kalau sudah mulai registrasi, Bapak Ibu nanti datanya akan kita bersihkan. Jadi institusi yang sudah saya pakai barusan nanti saya hilangkan nama admin saya, jadi Bapak Ibu bisa menggunakan nama institusi tersebut gitu. Kalau untuk saat ini nama institusinya kalau sudah terpakai maka dia tidak akan bisa mendaftarkan admin institusi lagi. Nah itu contohnya. Nanti saya akan contohkan kalau ada yang sudah terdaftar misalkan untuk yang dari FIK Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Nah ini saya lanjutkan tadi yang saya contohkan untuk pembayaran yang batas waktunya sudah habis. Jadi konfirmasinya akan seperti ini. Jadi Bapak Ibu akan klik konfirmasi pembayaran maka akan muncul seperti ini. Kalau batas waktu akhir pembayarannya habis. Gitu. Jadi keluarnya seperti ini, tagihan belum dibayarkan dan batas waktu pembayaran telah habis. Silahkan lakukan pembayaran ulang. Nah ini tinggal di okein. Nah, maka akan keluar informasi seperti ini. Peserta belum valid, belum ada yang valid karena memang belum dibayarkan. Ini adalah tagihan yang tadi kita batalkan karena expirednya sudah habis batas waktunya. Ini tadi saya paksakan maka datanya masih nggak berubah karena saya paksakan mati VA-nya. Jadi informasinya tetap seperti ini, 6 peserta dan tidak dibayarkan. Tombolnya sudah muncul kembali. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan transaksi lagi. Jadi kalau misalkan mau menambahkan peserta tanpa harus membayarkan dulu bisa dilakukan, yaitu nunggu saja VA-nya habis masa berlakunya gitu. Nah, kemudian pesertanya statusnya akan berubah lagi. Jadi tadi yang sedang diproses maka berubah menjadi belum bayar seperti ini. Nah, belum bayar seperti ini. Nah, kalau kita melakukan pembayaran lagi, maka tagihannya akan berubah. Dia akan otomatis mencari peserta dengan status belum melakukan pembayaran. Jadi jumlahnya udah langsung otomatis 7. Nah, kemudian kalau kita bayarkan lagi, maka akan muncul VA baru, VA dengan nomor VA yang sama, tetapi jumlah tagihannya berbeda. Ini nggak masalah. Seperti ini. Jadi VA-nya sama, jadi VA-nya satu VA yang sama. Jadi selama VA ini aktif, nomor VA ini aktif, maka tombol bayarnya akan hilang. Jadi Bapak Ibu tidak bisa membuat VA yang baru. Dan VA yang baru ini setelah kita buat, maka tagihannya akan menjadi 7 peserta, jumlah tagihannya ini, dan status pesertanya yang 7-7-nya akan menjadi sedang diproses. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Bisa dilihat di bawah sampai yang nomor 7. Nah, ini contoh yang pembatalan untuk proses pembayaran. Gitu. Silahkan kalau ada pertanyaan lagi. Pak Eko, ya. Ini ada pertanyaan melalui chat. Pertama terkait dengan email. Apakah memang harus email pribadi atau boleh email prodi? Oh, silahkan. Untuk yang admin institusi, silahkan Bapak Ibu menggunakan email mana saja. Selama Bapak Ibu ingat gitu. Sebenarnya kita hanya mengirimkan, sebenarnya yang kita aplikasi butuhkan itu adalah emailnya valid. Jadi tidak salah penulisan emailnya. Kalau ada yang salah dalam penulisan emailnya, maka informasi nggak akan terkirim ke email tersebut. Gitu. Oke, berarti bisa ya untuk email bisa, Bu. prodi. Betul. Baik, ada lagi Pak terkait dengan foto peserta, apakah ada ketentuan background-nya? Oh, itu nanti dari panitia saja Bu, mungkin yang bisa ya. Jadi keputusannya bagaimana? Karena kalau di sistem kita masih bikin foto peserta itu opsional, jadi boleh kosong atau boleh diisi.
Sedangkan untuk ketentuan foto yang diisi atau yang dimasukkan, diinputkan fotonya seperti apa formatnya dan backgroundnya seperti apa, bebas kalau dari sistem, Ibu. Tapi nanti sebaiknya seperti apa seperti apanya itu kebijakan dari panitia saja deh, seperti itu, Bu. Oke, Nah, kayak baik, berarti gimana? nanti kami informasikan ya lewat PJ Ya, regionalnya. ya boleh. Atau Ya, untuk yang berikutnya, jika ada kesalahan memasukkan NIM, nomor induk mahasiswanya, ini apakah bisa dirubah atau tidak? Nah, bisa Bu, semua data peserta yang kita inputkan selama pendaftaran dibuka, selama kita masih pendaftaran status kegiatannya seperti ini, pendaftaran peserta seperti ini, maka akan ada tombol ubah data peserta. Nah, contohnya seperti ini. Ini statusnya adalah sedang diproses, tetapi tombol hapusnya hilang. Tadi ada tombol hapus peserta dan ada tombol ubah peserta. Selama selama pendaftaran masih dibuka, maka data pesertanya masih bisa dibuka, tetapi tidak bisa dihapus kalau sudah pesertanya dalam status sedang diproses atau sudah valid. Gitu. Sekali lagi, untuk peserta yang statusnya sedang diproses dan sudah valid, maka data pesertanya tidak bisa dihapus. Tetapi selama pendaftaran dibuka, maka data pesertanya bisa diubah. Contoh, ini kita tinggal klik ubah peserta, mau yang diubah mana aja silahkan. Gitu. Informasi pesertanya mau nambah foto bisa, informasi domisili dilengkapi dan lain sebagainya. Kemudian data lokasi ujian yang mau dipilih juga bisa diganti gitu. Selama pendaftaran dibuka, gitu Bu. Oke, baik Pak. Ini mungkin ke Pak Made sepertinya ya. Pak Made, terkait dengan pembayaran untuk TO bagi yang bukan anggota, apakah bayarnya sama atau tidak? Beda Bu, beda. Beda ya Pak Urip. Untuk besarannya bisa disampaikan Pak Urip? Ada Bu Erni, coba Bu Erni berapa ya? Itu beda. Kalau yang peserta yang peserta anggota AIP ini biasanya 300, kalau yang non anggota 325 biasanya, Pak. 325 ya, Bu. Beda 25 ya. Iya, betul. Mbak Mri. Oke, Iya, baik. betul, Bu. Terus ini juga ada usulan untuk batas pembayaran tidak 1 kali 24 jam. Khawatirnya pendaftaran selesai di hari Sabtu, maka melewati hari Minggu, sehingga tidak bisa membayar. Mbak Amri, mungkin ini pengalaman ya, sehingga untuk waktu pembayaran jangan di Sabtu atau di hari Minggunya. Itu usulan. Mungkin saya berikan tambahan Bu. Jadi Oke, silakan Pak. Untuk batas waktu yang kelewat, seperti tadi yang saya contohkan, misalkan batas waktunya udah expired gitu kan, VA-nya. Jadi Ibu bisa membuat tagihan baru. Jadi nggak usah khawatir nggak bisa bayar gitu. Tetap bisa bayar dengan membuat tagihan baru yang caranya seperti yang baru saja saya contohkan gitu. Oke, baik. Ya, itu Bu. Jadi nggak usah khawatir. Oh, saya mau bayar hari Senin saja, ya udah nggak apa-apa. Yang sudah terlanjur dibuat tagihannya dibiarkan saja, nanti hari Senin tinggal dikonfirmasi pembayaran, nanti otomatis tagihannya mati seperti ini, seperti yang di atas tidak dibayarkan statusnya. Nah, kemudian Ibu tinggal bikin tagihan baru gitu. Oke. Jadi nggak masalah. Berarti nggak masalah ya Pak Ya, Eko? betul, tidak masalah. Jadi nggak usah khawatir untuk tidak bisa bayarkan. Baik, Pak Urip. Halo Pak Urip. Ya Bu. Ini ada informasi untuk TO sepertinya bentrok dengan ujian UKOM dokter dan UTBK, Pak. Kan kita tadinya rencana akan melaksanakan TO di tanggal 28 sampai 29 Mei 2022. Ternyata ini ada informasi dari admin, sepertinya bentrok dengan ujian UKOM dokter dan UTBK.
Ya, makasih Bu. Nanti dibahas. Ya, oke, baik Pak Urip. Oke, Bapak Ibu, ada lagi yang ingin diklarifikasi terkait dengan tadi yang sudah disampaikan, baik itu profil admin, pendaftaran, dan proses pembayaran. Mungkin saya tambahkan. Oke, silakan Bu. Pak Eko. Ini sedikit. Jadi saya akan contohkan untuk admin yang sudah terdaftar, apakah bisa mendaftarkan lagi atau tidak. Contohnya, saya akan pilih yang Nahdlatul Ulama tadi. Jadi karena tadi saya sudah mendaftarkan saya sebagai adminnya, apakah masih bisa melakukan pendaftaran lagi? Misalkan seperti itu. Jadi ini kalau dikosongin, maka dia akan muncul seperti ini untuk minta di. Nah, ini ada informasi seperti ini. Admin institusi pada prodi dan institusi tersebut telah terdaftar atas nama admin prodi 001. Nah, itu akan muncul apabila institusi ini, jadi prodi dan institusi ini sudah terdaftar adminnya. Jadi nama adminnya siapa? Admin prodi 001. Nah, siapa ini? Ini yang kita login tadi. Jadi ini sudah terdaftar admin prodi 01. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Jadi di sistem sudah kita filter. Jadi rule-nya adalah satu institusi hanya boleh memiliki satu admin prodi institusi, seperti itu. Baik, seperti itu. Oke. Bu, silahkan dilanjutkan. Baik, Pak Urip, ini ada yang bertanya, semisal calon peserta TO UKMI selesai masa pendidikan NES masih di bulan Juli, apakah diperkenankan kami daftarkan dulu namun untuk mengikuti TO? Boleh ya, Pak Urip? Boleh Bu. Jadi TO ini sebaiknya sih pada stase akhir ya. Jadi jangan yang awal-awal. Kenapa? Karena kita juga penting untuk gambaran kualitas soal gitu. Mas Eko, saya mau nanya ke Mas Eko. Mas Eko, ya, silakan Pak Urip. Mas Eko, untuk pembayaran kalau di Ukom itu kan daftar dulu semua ya, baru pembayaran gitu. Jadi ditutup dulu tuh si pembayarannya. Enggak, pendaftarannya. Oh, pendaftarannya. Pendaftarannya dulu, daftar dulu. Saya sampai tanggal sekian, kemudian ditutup, baru bayar semua gitu. Nggak dibuatkan virtual account. Itu mungkin pengalaman di profesi lain gimana ya? Nah, kalau yang di sistem ini memang kita buat seperti kita melakukan transaksi di toko online, Pak. Jadi setiap Bapak melakukan transaksi pembelian atau mendaftarkan peserta, jadi Bapak bisa langsung melakukan pembayaran. Fungsinya untuk apa? Agar pembayaran tidak perlu menunggu gitu. Menunggu apakah sudah dibuka atau belum waktu pembayarannya. Jadi bisa langsung dibayarkan dan sistem juga langsung melakukan pengecekan mana aja peserta yang dibayarkan gitu. Jadi dicatat siapa aja peserta yang dibayarkan di tagihan tersebut sebenarnya gitu Pak. Jadi nggak usah khawatir apakah pesertanya ini beneran valid atau tidak yang dibayarkan, itu sudah otomatis sistem sudah mencatat siapa aja peserta yang masuk dalam daftar pembayaran tersebut gitu Pak. Ya, lanjut Pak Eko ya Pak Eko. Ya, silakan. Kalau sudah punya admin uji kompetensi NES pada institusi, apakah tetap buat admin baru khusus untuk TO? Ini beda sistem Bu ya. Untuk yang role ini memang benar-benar baru dan belum ada nama institusi nama admin institusinya. Belum ada daftar nama admin institusinya. Jadi nanti Bapak Ibu dari admin prodi ini wajib melakukan registrasi baru di website ini gitu. Oke, baik Pak Eko. Kebijakan internal aja Pak, Bu. Iya. Ya. Pak Urip mungkin perlu dijelaskan, ini ada yang bertanya untuk fungsi dari admin. Kan itu kan ada tadi pilihan admin gitu ya. Betul. Nah, mungkin Pak Urip, silakan Pak Urip. Maksudnya gimana ya pertanyaannya?
Pertanyaannya kenapa itu ada Advent gitu khusus, Jadi itu maknanya apa? mungkin saya itu perjelas yang ujian untuk ya hari Sabtu ya? ya Pak. Ya betul Hari Pak. Sabtu. Ya jadi mungkin belum ada yang tahu kalau ada agama Advent, mungkin dari Kristen yang kebanyakan Kristen tahu Advent itu mereka tidak bisa tidak boleh, bukan tidak bisa ya, tidak boleh melakukan aktivitas di hari Sabtu, aktivitas apapun. Nah, oleh karena itu di pendaftaran kita memberikan catatan pada peserta tersebut. Peserta tersebut apakah beragama Advent atau bukan gitu. Jadi kalau nanti kita panitia melakukan pemetaan peserta atau penjadwalan kegiatan ujian peserta, nanti kita akan langsung memilihkan peserta tersebut untuk tidak ujian di hari Sabtu. Jadi itu tujuannya untuk yang Advent atau bukan tadi. Mungkin itu Bu yang baik. Ya, pertanyaan berikutnya, apakah ada ketentuan batas minimal jumlah peserta TO yang dapat didaftarkan untuk satu TUK? Jadi gini Bu, pendaftarannya itu per kota, jadi bukan per TUK. Jadi tadi peserta memilih lokasi ujiannya. Jadi lokasi ini tidak kita batasin berapa jumlahnya, karena nanti panitia yang akan melakukan koordinasi dan melakukan pemetaan. Mau ditaruh di TUK mana saja di satu kota tersebut gitu. Nanti panitia yang akan menentukan TUK mana yang akan dipilih di kota tersebut gitu Bu. Oke. Jadi itu kenapa sebabnya pilihan lokasi ujiannya bukan TUK tetapi kota lokasi ujian gitu. Ya, kota ya. Iya, betul. Oke, baik Pak. Ini Pak Urip ada yang bertanya, kalau Stikes Kuningan itu termasuk ke regional berapa? Regional 6 Bu. 6. Burung. Oke, untuk pendaftaran 18 sampai 30 April. Pendaftaran TO atau pendaftaran UKOM, ini mungkin perlu kami sampaikan, ini yang disampaikan tadi dari awal sampai saat ini adalah untuk TO ya, bukan untuk UKOM. Oke, baik Pak Eko, ini sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi. Nanti maaf. Oh ya, silakan Pak. Iya, Pak Eko, ini di websitenya di menu kontak info itu kayaknya sepertinya masih tertera kontak person asosiasi bidan ya Pak. Betul Pak. Oh, betul iya. Pak. Nanti kita akan perbaiki Pak. Itu memang ini lagi masih sosialisasi, jadi kita belum datanya. Mohon maaf. Datanya kan data lokasi ujian juga belum fix, nanti dari panitia TO-nya lokasi ujiannya kotanya masih belum fix gitu, jadi itu masih kota bohong-bohongan istilahnya seperti itu. Terus datanya nanti kan datanya masih saya masukkan, ini seharusnya saya nggak boleh masukkan datanya ke sini karena nanti akan ada double admin institusinya gitu. Jadi nanti kita memang masih dalam masa sosialisasi, nanti sebelum registrasi kita buka, kita akan fixkan semua datanya itu dulu Pak. Gitu. Baik data lokasi ujian dan lain sebagainya. Dan nanti jangan, mohon maaf Pak, saya tambahkan sedikit, jadi nanti setelah Bapak registrasi, seperti yang saya bilang tadi, admin institusi akan kita arahkan ke grup WA per regionalnya Pak. Jadi kita akan membuatkan grup WA regional, yang ketika Bapak dapat email seperti ini udah akan dapat join grup WA seperti ini. Jadi Bapak tinggal klik aja ini, gitu. Linknya tinggal diklik aja, nanti udah otomatis join grup WA tersebut, gitu. Jadi Bapak bisa menanyakan apapun di sana, gitu. Insya Allah kita akan standby 24 jam di grup regional tersebut. Jadi Bapak Ibu bisa menanyakan di setiap regionalnya, gitu. Baik Pak. Baik Pak, untuk NIM berarti yang digunakan adalah NIM sarjana ya Pak Eko? Iya betul Bu. Oke, NIM sarjana. Oke, mungkin itu Pak Eko yang ada di chat untuk proses tadi diskusi dan waktunya juga ini sudah lewat 3 menit. Sepertinya kalau nanti ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait dengan sistem ini,
bisa langsung ditanyakan ke Pak Eko ya, Pak Eko? Ya, betul. Silakan, Bu. Baik, Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah proses pelaksanaan sosialisasi sudah selesai dilaksanakan. Tadi jika ada yang masih perlu didiskusikan, silahkan Bapak Ibu untuk kontak Mas Eko. Dan ini juga peserta meminta supaya panduan manualnya di-share atau diberikan kepada admin prodi. Oke, alhamdulillah proses pelaksanaan sudah berjalan dengan baik. Kami dari pihak uji kompetensi AIPNI, mohon maaf jika ada dalam proses pelaksanaan ada yang kurang berkenan. Nah, untuk selanjutnya mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Saya akhiri. Mama nggak masuk lagi, Bu? Tidak, Pak. Oke, ya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya.